Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Buat teman-teman semua yang dalam kondisi jombloan atau jomblowati ya, semoga di tahun ini segera dipertemukan dengan sang pujaan hati. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, yang terbaik buat kalian semua. Semoga kita diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah. Amin ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Tapi sebelumnya kita update untuk market cap secara globalnya mengalami penurunan juga, masih sama ya di area 1,17. Sorry, masih sama teman-teman di area 1,17 karena kemarin juga di area 1,17 ya. Terus di sini untuk market Bitcoin dominance masih sama di area 48,7-an teman-teman, belum ada penurunan dan nggak ada kenaikan, semoga nggak naik sih ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin masih cenderung sideways aja ya di area ya 29.300-an teman-teman, di area 29.300 sampai di area 29.500 atau 400 ya, seperti itulah ya, sedang ya berputar-putar aja di area situ. Oke. Jadi dengan rekondisi keadaan market yang seperti ini, ada sedikit informasi yang mungkin cukup menarik dan teman-teman harus ketahui bersama tentang SRP ya. Kalau kita lihat secara price actionnya untuk SRP sendiri memang mengalami penurunan, yaitu 6286. Oke, 6286 ini harga saat ini ya mengalami penurunan sekitar 0,28%. Terus di sini untuk market cap turun ya, untuk volume juga turun. Nah, apa sih penyebab penurunan daripada XRP? Memang di sini banyak spekulasi juga ya, banyak faktor juga. Yang pertama memang keadaan market yang seperti ini hampir merata semua overall ya. Yang kedua memang rumor SEC akan melakukan banding teman-teman ya. Udah intinya negosiasi untuk melakukan banding. Ya, itulah sedikit informasi yang mungkin penyebab harga si XRP ini terjadi koreksi. Nah, kita lihat untuk real chartnya dulu. Nah, kalau kita lihat untuk price action harga daripada SRP ya, ini adalah chartnya yang dimana kita ambil time frame daily. Ingat, ini daily ya, nggak semerta-merta semenit 2 menit atau sejam 2 jam ini bisa terjadi itu, tapi membutuhkan waktu harian. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk SRP setelah dia nyentuh di harga tertinggi sini ya, dia ini cenderung turun ya, turun ini mencoba untuk naik lagi tapi dia nggak bisa ya, dia nggak bisa teman-teman, nggak bisa apa ya, bisa dikatakan closing body ini ya, nggak bisa. Oke, dia cenderung turun lagi dan cenderung membuat apa, lower low baru gitu ya kan, dia menurunkan seperti ini, penurunan ya. Nah, dan saat ini terjadi konsolidasi. Nah, apakah si XRP ini ada potensi buat turun lagi? Ada teman-teman, dia potensi buat turun itu ada. Sampai level mana? Kalau saya pribadi sampai level ini ya, di area 53 atau 55. SRP ada potensi buat turun ke situ. Karena apa? Wajar, dia setelah naik tinggi harus terjadi yang namanya koreksi. Oke, harus ada yang namanya koreksi. Kenapa? Itu adalah sesuatu hal yang sehat. Oke, jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ya, bentar. Biar kita sama-sama belajar di sini ya kan. Kita saling berbagi. Ketika saya salah ya mohon dibenarkan ya. Ketika saya benar ya mohon didengarkan gitu. Oke, ini adalah area setway-nya dia sebelum dia mengalami pump tinggi. Oke, rata-rata yang terjadi yang sudah-sudah loh ya, yang sudah-sudah, yang pernah ada gitu teman-teman. Rata-rata ketika si kita ambil dari sini aja ya, simpelnya seperti ini. Nah, ketika dia turun seperti ini terus naik ya kan, ini di presentasi zona yang sama ya, konsolidasi seperti itu. Nah, ketika dia nembus naik ke atas sini ya, biasanya yang terjadi dia akan cenderung terjadi retracement atau koreksi ya, dengan cara ya dia bermain-main seperti ini dulu di area-area atas, terus habis itu turun. Oke, dan kalau saya pribadi penurunan, percaya SRP bisa ke level area 55 atau 56 kembali sebelum dia meneruskan kenaikan yang jauh lebih tinggi. Kenapa saya ambil di area 55 56 yang saya beri garis ini teman-teman? Karena kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, di sini amat terpampang jelas ya. Sangat-sangat terpampang jelas area resisten yang cukup kuat. Oke, yang dimana di sini beberapa kali terjadi pantulan teman-teman ya. Ini
di sini mantul, oke, di sini mantul dan di sini mantul kembali, di sini mantul kembali hingga akhirnya dia jebol, oke. Nah, ketika ini jebol dan dia mau koreksi, maka next target di sini akan ada support become resistant, yang dimana ini nanti akan menjadi resistant become support ya, yang dimana ini nanti resistant di sini akan menjadi area support yang mungkin cukup signifikan kuatnya sebelum yang akan membuat lonjakan harga jauh lebih tinggi lagi. Karena memang di sini ada kabar yang cukup positif nih buat teman-teman tentang SRP ya. Langsung saja kita bahas. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya juga pasang jaring ya. Saya pasang jaring di area 55 dan 56 ya, seperti itu teman-teman ya. Dan semoga saja ketika nyentuh jaring saya ya langsung ada pentalan harga ke atas gitu ya. Oke. Jadi di sini ada kabar positif sebenarnya, langsung kita bahas. Nah, dikutip dari Today ya, tangkapan bintang Ripple mantan CFO Amazon bergabung dengan perusahaan yang diperangi. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di tengah perselisihan hukum yang sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, Ripple tetap tidak terpengaruh, menarik talenta terkemuka di industri. Oke, kali ini dia menarik Amazon ya. Ripple, perusahaan blockchain yang berbasis di San Francisco, mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk mantan Chief Financial Officer atau CFO Amazon Warren Jason ke dewan direksinya. Oke. Jadi Jason menambahkan banyak pengalaman dari tugasnya di Amazon, Delta Airlines, NBC Electronic Arts, dan Nils, sebuah bukti ambisi Ripple untuk mengembangkan kehadiran globalnya. Selain bergabung dengan dewan, Jason juga ditunjukkan sebagai ketua komite audit yang mengawasi prosedur audit operasional Ripple. Ya, jadi penambah Jensen ke dewan Ripple dipandang sebagai tangkapan yang signifikan jika mempertimbangkan rekam jejaknya yang mengesankan dalam mengelola operasi keuangan untuk perusahaan inovatif dan memimpin pasar. Oke, semoga dengan adanya ini teman-teman ya, Ripple ya, yang dimana yang memiliki aset yang bernama SRP, yang membuat aset yang bernama SRP, semoga ini bisa menuju arah yang lebih positif lagi ya. Penunjukan datang meskipun temperatur hukum Ripple sedang berlangsung dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang selanjutnya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menarik talenta terkenal. Dan di sini dikutip dari Edo Faring ya teman-teman, Edo Faring SRP. Oke, boom, Ripple Amazon. Oke, jadi di sini kalau kita lihat Amazon CFO Warren Jensen has joined Ripple Board of Direction. Oke, jadi di sini ada 3 poin yang dimana Amazon CFO Warren Jensen telah bergabung dengan dewan direksi Ripple. Amazon dapat merilis produk kripto pertama mereka tahun ini. Ripple dan SRP kini ditampilkan di situs web resmi Amazon sebagai mitra AWS. Nah, ini suatu kabar yang cukup mengesankan ya. Semoga saja teman-teman, semoga saja dengan perekrutan mantan CFO-nya Amazon ini ya, mantan CEO-nya atau CFO daripada Amazon, semoga ini bisa membawa sesuatu hal yang positif ke dalam perkembangan si Ripple dan SRP. Oke. Jadi gini, kalau kita berbicara SRP ya, ini saya nggak menyarankan kalian untuk jangka pendek loh ya. Saya nggak nyaranin kalian untuk jangka pendek. Kalau kalian ingin bermain jangka pendek ya kan, kalian bisa bermain yang bernama high run, high return. Itu yang dinamakan jangka pendek teman-teman. Kalian masuk aja ke PancakeSwap, ke Pink Shell dan sebagainya kalau kalian ingin bermain jangka pendek, tapi resikonya sangat besar, keuntungan sangat besar ya. Tapi kalau kita bermain untuk jangka panjang yang dimana meminimalisir resiko ya, dengan cara kita membeli aset-aset yang memang sudah teruji di bear market ya. Ketika bear market aset tersebut mampu bertahan, bahkan ada perkembangan ya kan, ada kegiatan, ada partnership yang berjalan ya, proyeknya dikerjakan, bukan hanya SRP ya, banyak aset lainnya di kala bear market itu mendapatkan hal-hal seperti itu layak untuk kita beli dalam kurun waktu yang mungkin sampai masa bull run gitu teman-teman ya. Jadi itu akan ada potensi buat masa depan itu ada ya, seperti itu. Kalau saya pribadi untuk SRP udah nggak diragukan lagi ya kan, meskipun di sini memang potensi terjadinya drama SEC Ripple Jilid 2 akan terjadi, tapi saya masih optimis untuk Ripple teman-teman. Untuk SRP saya masih optimis bahwasanya harganya bisa menyentuh di level $10.
Oke, saya masih optimis teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, semoga membantu. Salam cuan.